Teman-teman, barangkali ada beberapa teman yang pernah mendengar istilah teknik aplikasi pestisida, akan tetapi mungkin juga ada yang belum pernah mendengarnya, atau kalaupun pernah mendengarnya belum tahu apakah yang dimaksud dengan teknik aplikasi pestisida itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksud dengan teknik aplikasi pestisida itu. Teknik aplikasi pestisida adalah suatu keterampilan yang mempelajari cara menggunakan pestisida agar mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko yang minimal. Karena tujuan daripada aplikasi pestisida adalah membunuh organisme pengganggu tumbuhan, maka teknik aplikasi pestisida adalah jembatan penghubung agar pestisida yang kita gunakan sampai pada sasaran biologisnya, yakni organisme pengganggu tumbuhan atau akan kita singkat dengan istilah OPT. Sebelum kita melanjutkan mengenai apa yang dipelajari dalam teknik aplikasi pestisida, saya ingin jelaskan dulu peranan teknik aplikasi pestisida dalam pengendalian OPT. Kalau misalnya tanaman kita diserang oleh suatu organisme pengganggu tanaman, entah itu hama atau penyakit atau gulma, kemudian kita mempunyai pestisida untuk mengendalikannya, akan tetapi pestisida ini tidak akan bisa membunuh organisme pengganggu tumbuhan kalau tidak diaplikasikan. Itulah yang saya maksud dengan bahwa teknik aplikasi pestisida merupakan jembatan penghubung yang menyampaikan pestisida pada sasaran biologisnya, yakni organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian apa yang dipelajari dalam teknik aplikasi pestisida? Tidak banyak sebetulnya. Teknik aplikasi pestisida hanya mempelajari kapan pestisida diaplikasikan, berapa takarannya, dan bagaimana caranya. Kalau diagram ini kita kesederhanakan, maka kita akan mendapatkan langkah-langkah penggunaan pestisida yang efektif. Ada 5, yakni yang pertama adalah identifikasi sasaran aplikasi. Kita harus tahu persis terlebih dahulu apa yang hendak kita kendalikan. Kemudian yang kedua, memilih pestisida yang tepat untuk mengendalikan masalahnya. Yang ketiga, menghitung kapan waktu aplikasinya, menghitung berapa takaran aplikasinya, dan yang kelima, bagaimana kita mengaplikasikannya atau mempelajari bagaimana cara aplikasinya. Kalau ini kita lebih sederhanakan lagi, maka kita akan dapati satu paket yang sangat terkenal yang kita sebut sebagai 5 tebat bagi pengendalian OPT yang efektif, yakni tepat sasaran, tepat pestisida, tepat waktu aplikasi, tepat takaran aplikasi, dan tepat cara aplikasi. Teman-teman, hendaknya selalu diingat bahwa pestisida hanya mampu mengendalikan OPT sasaran apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pestisida tersebut cocok atau sesuai untuk OPT sasaran yang dihadapi. Kemudian yang kedua, OPT sasaran masih peka terhadap pestisida tersebut, dalam arti kata belum kebal terhadap pestisida yang dimaksud. Yang ketiga, pestisida diaplikasikan dengan teknik yang benar, yakni waktu, takaran, dan cara yang benar. Sebaliknya, kalau kita gagal dalam pengendalian OPT secara kimiawi, maka mungkin kita bisa mencari sebabnya dalam salah satu dari faktor berikut. Yang pertama, mungkin pestisida yang diaplikasikannya tidak cocok untuk OPT sasaran. Kemudian yang kedua, mungkin diaplikasikan dengan teknik aplikasi yang keliru, tidak tepat waktu,
takaran kurang, cara aplikasi yang keliru. Demikianlah bila diaplikasikan dengan teknik yang kurang baik, maka hasilnya pun akan menjadi kurang baik. Dan yang ketiga, barangkali OPT sudah kurang sensitif atau dengan kata lain sudah kebal terhadap pestisida yang dimaksud. Kita akan melihat yang pertama mengenai identifikasi sasaran. Kita tahu bahwa ada dua macam sasaran aplikasi. Yang pertama adalah sasaran utama atau sasaran biologis daripada aplikasi pestisida, yakni organisme pengganggu tumbuhan. Dalam hal ini biasanya kita mengklasifikasinya menjadi 3 kelompok, yakni hama, penyebab penyakit, dan gulma. Akan tetapi dalam teknik aplikasi pestisida kita lebih memperhatikan sasaran yang kedua, yakni sasaran fisik atau bidang sasaran, ruang sasaran, dan sebagainya. Sasaran fisik atau bidang sasaran adalah sasaran di mana kita akan menggunakan pestisida tersebut. Misalnya kalau dalam penyemprotan, maka pestisida bisa kita semprotkan ke daun, bisa kita semprotkan ke tanah dalam hal herbisida pre-emergency misalnya, atau kita semprotkan ke air, atau kita semprotkan ke ruangan dalam hal fumigasi misalnya. Jadi dalam teknik aplikasi pestisida kita lebih memperhatikan sasaran fisik dibandingkan dengan sasaran biologisnya. Meskipun yang sangat penting atau yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan sasaran biologisnya, tetapi kita mengaplikasikan pestisida dalam sasaran fisiknya. Jadi dalam teknik aplikasi kita tidak menghitung berapa jumlah hama yang akan kita kendalikan, tetapi kita menghitung berapa luas tanaman yang akan kita semprot, atau berapa volume ruangan yang akan kita fumigasi, berapa luas air yang akan kita semprot untuk mengendalikan jentik-jentik nyamuk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi sasaran utamanya, yakni sasaran biologisnya. Dalam hal ini kita akan mempelajari jenis OPT sasaran, kalau bisa identifikasi hingga paling tidak tingkat genus, kemudian gejala serangan, siklus hidup, resistensi terhadap pestisida, dan sebagainya. Untuk itu kita perlu menyerahkan kepada ahlinya, karena pengetahuan mengenai hama, penyakit, dan gulma telah merupakan salah satu pengetahuan yang khusus yang dikuasai oleh mereka yang betul-betul mempelajari masalah hama, penyakit, dan gulma. Kemudian kita harus memilih pestisida. Dalam hal ini maka kita memerlukan pengetahuan mengenai jenis pestisida seperti insektisida, fungisida, herbisida, dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu formulasi dan kualitas pestisida. Kemudian bagaimana pestisida bekerja pada tanaman. Dalam hal ini kita mempelajari absorpsi dan mobilitas pestisida. Kemudian pencampuran pestisida. Kita juga harus tahu sedikit tentang adjuvan dan surfaktan dan aspek keselamatan dari penggunaan pestisida. Ini memerlukan satu sesi training tersendiri yang mungkin akan kita lakukan di waktu yang berbeda. Kemudian kita akan melihat yang ketiga, dalam hal ini waktu aplikasi. Dalam mempelajari waktu aplikasi, kita akan mempelajari hubungan antara waktu aplikasi dengan perkembangan OPT, kemudian aplikasi preventif atau kuratif. Kita juga mempelajari ambang pengendalian. Apa itu ambang pengendalian atau ambang ekonomi? Kemudian kita mempelajari juga pertimbangan-pertimbangan cuaca dalam penyemprotan atau dalam aplikasi pestisida. Dan juga kita akan mempelajari apa yang disebut dengan pre-harvest interval atau disingkat PHI. Selanjutnya yang keempat, kita mempelajari masalah takaran aplikasi.
Dalam hal ini kita akan mempelajari apa itu dosis, apa itu konsentrasi, apa itu volume semprot, dan imbangan antara dosis, konsentrasi, dan volume semprot. Di samping itu juga kita bisa melakukan kalibrasi untuk menentukan volume semprot apabila flow rate nozzle, kecepatan, dan lebar gawang kita ketahui. Kalibrasi memerlukan bukan hanya teori di dalam ruangan tetapi juga praktek langsung di lapangan. Kemudian cara aplikasi, ada beberapa macam cara teknik aplikasi. Misalnya saja teknik injeksi batang, fogging, pengendalian hama dengan cara perendaman, kemudian penaburan insektisida butiran, perawatan benih, fumigasi, dan sebagainya. Akan tetapi sebagian besar dari semua pestisida di dunia diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Termasuk di dalamnya adalah mist blowing dan penyemprotan dari udara. Oleh karena itu, biasanya dalam teknik aplikasi kita akan mempelajari yang pertama adalah mengenai teknik penyemprotan. Dalam mempelajari teknik penyemprotan, kita akan mempelajari pertama adalah proses penyemprotan, bagaimana pestisida dan air diatomisasi menjadi butiran semprot oleh nozzle. Kemudian butiran semprot atau droplet ini akan didistribusikan ke bidang sasaran oleh tenaga penyemprot. Kemudian di bidang sasaran itu sebagian pestisida akan tinggal di permukaan bidang sasaran yang disebut dengan deposit atau retensi. Kemudian selanjutnya pestisida akan mengenai hama atau penyakit atau gulma sehingga organisme pengganggu tumbuhan tadi bisa kita kendalikan. Tentu kita ingin tahu apakah penyemprotan yang kita lakukan itu sudah baik atau belum baik. Nah, oleh karena itu dalam pelajaran mengenai penyemprotan kita akan fokuskan kepada 5 parameter penyemprotan, yakni ukuran droplet, liputan, distribusi, volume semprot, dan recovery. Dalam hal pelajaran mengenai ukuran droplet, kita akan mempelajari jenis-jenis nozzle, kemudian ukuran droplet yang dihasilkan oleh masing-masing nozzle, kemudian ukuran-ukuran droplet yang sesuai untuk jenis-jenis OPT tertentu, misalnya berapa ukuran droplet yang cocok untuk insektisida, fungisida, dan herbisida. Kemudian yang kedua, dalam hal liputan dan distribusi, kedua ketiga, itu kita akan mempelajari bagaimana butiran semprot didistribusikan di permukaan bidang sasaran. Bagaimana menilai liputan yang baik dan bagaimana menilai distribusi yang baik. Keempat, kita akan mempelajari volume semprot. Dalam hal ini kita ingin tahu pengaruh volume semprot terhadap distribusi misalnya, kemudian berapa volume semprot yang cocok untuk masing-masing umur tanaman. Dan terakhir kita akan mempelajari apa yang disebut dengan recovery, yang intinya adalah kita akan mempelajari beberapa pestisida yang hilang selama masa penyemprotan, semasa proses penyemprotan, berapa yang tinggal di dalam bidang sasaran, dan kemudian kita akan menghitung berapa persen recovery-nya. Demikian juga kita akan mempelajari akibat-akibat yang disebabkan oleh kelebihan volume semprot, misalnya bahwa pestisida akan menetes ke tanah dan kemudian akan mencemari tanah, air, dan udara. Demikianlah kira-kira yang kita pelajari dalam teknik aplikasi pestisida. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lain kali dalam
diskusi mengenai bagian-bagian dari teknik aplikasi pestisida tersebut. Karena untuk teknik aplikasi pestisida itu kita memerlukan waktu yang cukup panjang, dan juga kalau bisa kita harus ada lokasi untuk praktek, terutama dalam hal kita menghitung kalibrasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat menyemprot.